Di video kali ini mungkin sedikit berbeda karena gua nggak voice on cam, jadinya gue isi voice over. Gua sama teman-teman kantor gua mau mini touring ke Purwakarta, ke tempat wisata namanya Paranggombong. Jadi ini titik kumpulnya dan kita langsung bergegas lewat jalur Pantura. Kita berangkat jam 7:30 pagi di hari Minggu dan jalanan masih bisa dibilang sepi sih. Oh iya, dan di perjalanan kali ini ada yang lucu nih. Jadi di Cikarang ada perlintasan kereta api gini, dan pas temen gua mau nyebrang, kita nyebrang, tiba-tiba ada orang yang emosian nih. Namanya juga kan lagi terdesak kayak gini nih. Nah, ini orang yang naik Supra ini dia sengaja banget ngenain ban dia sama knalpot temen gue, dan udah jalan dia ngelempar kertas gitu ke arah temen gue. Kesel sendiri dong. Ya lucu aja sih, maksudnya di jalan tuh kita nggak boleh emosi, apalagi kalau lagi dempet-dempetan kayak gitu. Ya maklumin aja. Oke, perjalanan kita lanjut. Udah sampai Pantura tuh jalanan sepi banget, bahkan bisa pantang 100 km per jam. Dan udah sampai Purwakartanya, kita tuh agak kebingungan nih sama mapsnya nih. Kalau udah kayak gini, gue udah feeling juga nih pasti akan beda jalur sama yang awal. Kita muter balik dan masuk ke daerah pedesaannya nih. Jalanannya udah kayak komplek gitulah, dan tiba-tiba ada jembatan keren nih, kayak jembatan wisata gitu. Gua kira udah mau nyampe Paranggombong nih, pasti di depan ada loket-loket pembayaran gitu kan. Nah bener, kita bayar masuk, tapi ternyata ini itu bukan Paranggombong. Jadi ini cuman kawasan hijau aja di daerah Surya Cipta Industri. Jadi kita cuman sebagai perantara buat lewat aja gitu. Dan perjalanan masih lumayan jauh. Di kawasan industri ini jalanan sepi banget dan enak banget sih. Bisa enjoy jalan di sini. Apalagi buat sunmori tuh asik banget. Nggak beberapa lama Google Maps ngarahin kita ke jalan yang masih berpasir nih. Nah kita di jalan berpasir ini cukup lama ya, 15 menitan. Kita lewatin beberapa proyek-proyek yang lagi dibangun. Di jalanan kayak gini gue saranin lo pelan-pelan aja misalnya mau lewat sini, karena pasirnya itu licin banget. Jadi kalau ban standar gampang kehilangan traksi, kecuali motor lo udah ada traction controlnya ya, itu masih aman lah. Nah jalanan lama-lama makin rusak. Nah jalanannya itu naik turun dan lama-lama tuh kayak makin jelek gitu jalanannya. Sampai akhirnya kita nanya orang, dan ternyata untuk menuju Paranggombong kita harus lewat jalur setapak yang belum ada aspalnya nih. Dan di sini kita semua udah gimana ya? Mungkin udah deket kali gitu kan. Dan di sini motor gue bau banget, apalagi koplingnya ya. Soalnya di sini gue mainnya setengah kopling terus kan.
Kalau kenceng-kenceng juga bannya hilang traksi, yang ada motor kegelincir kanan kiri gitu kan. Sampai akhirnya kita nemuin jalan yang agak lebar, tapi di sini itu jalannya nggak memungkinkan banget untuk dilewatin sama motor-motor teman-teman gue nih, apalagi kebanyakan pada bawa NMAX. Bener-bener nggak memungkinkan. Jadinya kita mutusin buat putar balik dan tanya beberapa warga setempat untuk jalur lain. Akhirnya kita dapat jalur lain, jalur yang lebih kecil lagi, tapi tanahnya better lah daripada tanah yang sebelumnya itu bener-bener ambles banget. Tapi jalur ini banyak banget jembatannya nih. Jembatannya itu ya dibuat warga sendiri lah. Lima menitan kita lewat jalur ini, sampai akhirnya kita ketemu jalur yang tadi kita nggak berani lewatin. Cuman kita ada di sisi lain aja. Kalau tadi di sebelah kanan, kita keluar dari sebelah kiri sekarang. Dan daripada pusing, kita tetap terabas aja, yang penting sampai gitu kan. Kita tetap jalan. Ya, gue juga bawa motornya merangkak karena ban gue kan IRC road winner, jadinya bukan peruntukan di sini, pasti hilang traksi. Dan beberapa kali juga teman-teman gue yang boncengan itu harus turun dulu dari motor biar motornya bisa jalan, nggak ambles ke tanah. Tidak bisa. Kalau naik KLX enak. Enak. Langsung di ospek baru. Dan kita tetap lanjutin sampai akhirnya gue nemuin tanjakan yang bener-bener curam. Tanahnya bener-bener lembek. Gimana ini? Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan terlalu lembek kali ya, tapi yang gue rasain tuh lembek banget cuy. Dan di sini gue hampir jatuh. Gue kira di belakang gue ada orang yang bisa bantuin gue, ternyata kosong. Jadi akhirnya motornya gue tahan sendiri dan gue dorong ke atas pelan-pelan. Sambil beberapa kali istirahat sih gue, soalnya tanjakannya lumayan panjang. Mundur lagi. Capek. Dan sepertinya gue udah nemuin tepinya, gue langsung gas aja, agak maksain. Walaupun motor gue mati-mati dengan kondisi koplingnya udah bau banget, bau sangit. Dan kita ketemu warga setempat buat nanya-nanya lebih lanjut Parang Gombong itu masih jauh apa enggak gitu kan. Dan di sini gue nungguin teman-teman gue dulu yang di bawah, ada yang masih jalan kaki, ada yang masih dorong motor, dan langsung kita lanjut. Akhirnya nemuin jalan aspal, itu udah seneng banget sih. Ada aspal tuh, aduh, lama banget nggak ketemu aspal kayaknya rasanya tuh. Lima menit di jalanan perdesaan,
kita nemuin jalur utama, dan ini tuh udah deket banget sama Paranggombong, jadinya ya sekitar 10 menitan tuh udah akan nyampe Paranggombong dari sini. Dan suasananya tuh udah pegunungan banget sih, jadi dari badan capek langsung seger banget ketemu jalan ini, adem gitu. Nggak beberapa lama kamera gue itu kehabisan baterai, jadinya gue rekam pakai HP. Dan maaf kalau gue nyetir pakai satu tangan, soalnya biar ada momen-momennya yang bisa gue bagi sama kalian. Dan di sini jalurnya tuh udah bagus banget. Di sebelah kanan gue ini ada rumputan yang dipakai para wisatawan buat piknik sama keluarga nih. Kalau di sebelah kirinya itu adalah tempat wisata danaunya. Di sebelah kanan ini yang rerumputan itu nggak jarang juga kita nemuin domba sama sapi-sapi gitu, jadi udah kayak di New Zealand gitulah, New Zealand lokal. Dan akhirnya gue sampai di destinasi utamanya, dimana teman-teman yang naik mobil pada nunggu di sini, dan kita ketemu semua di deket waduknya. Dan gak beberapa lama kita pindah ke lahan hijau tadi yang di sebelah kanan jalan itu untuk piknik sambil makan siang. Dan di sini tuh asri banget, tapi hati-hati belalangnya banyak. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Maaf kalau ada pengucapan kata ataupun nama tempat yang salah gua ucap. Silahkan like dan subscribe jika kalian suka sama video ini. Kalau kalian gak suka, kalian bisa kasih gua saran di kolom komentar. Thank you fellas, bye.